Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi kita. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang struktur kondisi ataupun biasa disebut juga percabangan ya. Apa itu percabangan ataupun ataupun kondisi? Percabangan itu adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan beberapa kondisi ya. Jadi untuk kondisinya dan hasilnya juga itu akan beda. Bisa saja kondisinya 1, 2 dan seterusnya ya. Oke, jadi untuk pertama kita akan melihat struktur kondisi pada bahasa pemrograman C atau C++ ya. Jadi yang pertama adalah if. Sebenarnya kata if ini mungkin kalian sudah paham semua. If itu jika ya. Jadi kalau logika sederhananya adalah jika kondisinya maka hasilnya ini. Jika kondisinya ini terpenuhi maka ini yang akan dikerjakan. Berarti ini hanya kondisinya 1 ya. Contoh, jika nilai lebih besar 85 maka lulus misalkan. Maka bisa saya seperti itu, berarti hasilnya itu cuma 2, lulus atau tidak lulus. Nah, dengan kondisi jika lulus atau tidak lulus. Tetapi kalau menggunakan if itu cuma 1 hasilnya. Jika nilai lebih besar dari 85 maka hasilnya adalah lulus. Berarti cuma 1, yaitu lulus saja. Nah, sekarang kalau hasilnya itu adalah lulus dan gagal ataupun lulus atau tidak lulus, maka kita menggunakan fungsi yang kedua yaitu if else. Nah, logikanya adalah jika kondisi maka ini yang akan dieksekusi. Maksudnya jika if kondisi ini terpenuhi, jika kondisinya terpenuhi, maka pernyataan ini yang akan dieksekusi. Jika tidak, maksudnya jika ini salah ataupun tidak terpenuhi, maka ini yang akan dieksekusi. Nah, contoh tadi kita menentukan lulusnya siswa itu berdasarkan nilai akhirnya. Jika nilai akhirnya misalkan di atas atau sama dengan 70 ataupun di atas 70, maka dia akan lulus. Jika tidak, maka gagal. Berarti kondisinya if kondisi lebih besar atau sama dengan saya ulangi. If nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka statementnya adalah lulus. Else gagal. Pertanyaannya kenapa kita tidak memasukkan di sini juga kondisi? Di sini tidak usah, karena kenapa? Otomatis jika ini tidak terpenuhi maka secara otomatis ini yang akan langsung dieksekusi. Ini jika hasilnya itu cuma 2. Nah, sekarang kalau misalkan hasilnya lebih dari 2, maka kita menggunakan struktur yang ketiga yaitu if else if ya. Else if. Contohnya kita ingin menentukan nilai akhir ya. Sekarang kita menentukan nilai akhir berdasarkan nilai saya ulangi. Kita akan menentukan nilai huruf berdasarkan nilai akhir. Berarti logikanya adalah if nilai akhir ini kondisi 1, maka hasilnya adalah ini. Else if berarti ada kondisi yang kedua lagi, maka hasilnya ini akan dieksekusi. Else if lagi sampai kondisi n-nya, berapapun kondisinya, maka dieksekusi dengan menggunakan kata else if ya. Jika tidak ada lagi, maka else saja, tidak usah kondisi. Karena kenapa? Ketika di atas semuanya tidak terpenuhi, maka setelah else itulah yang akan dieksekusi. Setelah else itulah yang akan dieksekusi. Bisa dipahami ya. Jadi ada jika hasilnya cuma 1, 2 ataupun 3 berdasarkan kondisi yang ada ya. Jadi kalau misalnya
A, B, C, D, E berarti 5, berarti kondisinya berapa? Jadi kalau misalkan hasilnya adalah 5, berarti otomatis kondisinya cuma 4. Karena kenapa? Selain dari itu, tidak usah lagi pakai kondisi, langsung saja kita ketikkan else if. Oke, ini ya strukturnya. Ini ada contoh. Oke, contohnya ya. INT bilangan. Mungkin ini sudah dipahami. Di pertemuan sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Misalkan ini kita mendeklarasikan sebuah variabel. Nama variabelnya itu adalah bilangan dengan tipe data integer ya. Kemudian di sini akan menampilkan tulisan program tentukan bilangan. Kemudian ini disuruh akan masuk tampilannya juga menampilkan masukkan bilangan. Kemudian cin bilangan. Kemudian apa nantinya kita masukkan itu akan tersimpan di variabel bilangan ya. Jadi apa yang dimasukkan di sini tadi itu akan tersimpan di bilangan, variabel bilangan. Variabel bilangan inilah nanti yang akan diseleksi. Apa seleksinya? If bilangan lebih besar dari 0, maka jika bilangannya lebih besar dari 0, maka bilangannya adalah positif. Kemudian else if berarti jika bilangan lebih kecil dari 0, maka akan muncul Anda memasukkan bilangan negatif ya. Bilangan negatif. Bilangan tersebut adalah muncul di sini. Apa yang kita masukkan tadi. Else if tadi ini. Kemudian else berarti selain daripada itu, maka bilangannya adalah bilangan 0. Jadi di sini 3 hasilnya, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Karena 3 berarti kondisinya cukup 2 saja, karena else itu selain dari di atas, maka hasilnya adalah bilangan 0. Contoh, misalkan di sini saya masukkan angka 5. Berarti 5 itu akan tersimpan di variabel bilangan. Berarti bilangan ini sama dengan 5 sebenarnya. Apakah 5 lebih besar daripada 0? Ya. Berarti ini yang muncul. Kalau misalnya saya masukkan 0, berarti bilangan ini bernilai dengan 0. Apakah bilangan lebih besar daripada 0? Tidak. Berarti ini tidak dieksekusi. Di sini lagi. Apakah 0 lebih kecil daripada 0? Tidak juga. Berarti ini tidak dieksekusi. Kemudian karena ini tidak terpenuhi, maka else-nya inilah yang akan dieksekusi. Bilangannya adalah bilangan 0. Oke, mudah ya. Kemudian untuk struktur kondisi pada Java dan PHP itu sebenarnya sama ya dengan penulisan pada C atau C++ yang tadi kita jelaskan. Oke, kita lanjut saja. Jadi kita tidak menjelaskan lagi strukturnya, tapi kita langsung ke contoh kasus ya. Sekarang untuk contoh program dengan menggunakan kondisi dengan menggunakan PHP. Ini juga kayaknya sudah paham juga. Ini kita buka tutup ya, buka tutup dulu. Kemudian S nilai sama dengan 8. Di sini variabel nilai itu nilainya adalah 8. If ditanya lagi di sini, jika apakah if 8 lebih besar atau sama dengan 9? Apakah 8 lebih besar atau sama dengan 9? Tidak ya. Berarti ini tidak ditampilkan. Sekarang selanjutnya, apakah 8 lebih kecil daripada 9? Dan ingat operator dan di sini, dan 8 lebih besar sama dengan 7? Ya. Jadi ingat, mungkin Anda sudah pelajari bahwa ini adalah n ya. N itu
akan bernilai benar jika dua-duanya benar. Kalau OR akan bernilai benar jika salah satunya benar. Jadi kondisi ini harus dua-duanya terpenuhi baru dia dieksekusi. Karena ini kondisinya dua-duanya benar, karena 8 lebih kecil daripada 9 dan 8 lebih besar daripada 7, maka ini yang akan ditampilkan. Sampai di sini codingnya yang dikerjakan ya, dan menampilkan nilai baik. Oke, selanjutnya ini adalah contoh untuk PHP. Ini kalau kita menggunakan Java ya, sama sebenarnya, munculkan inputkan nilai, kemudian nilai sama dengan scan next integer, sama mengambil inputan ya, mengambil inputan pada apa yang diinputkan di sini ya. Kemudian disimpan di variabel nilai ya. Di sini mendeklarasikan variabel nilai dan grade ya. Grade itu tipe datanya string, sedangkan nilai integer. Di sini apa yang diinputkan akan tersimpan di variabel nilai ya, dengan ini scan next integer, kemudian dikonversi ke tipe data integer. Kemudian diseleksi. Jadi beda tadi dengan PHP. Kalau PHP itu langsung diberikan nilai, sedangkan ini kita masukkan nilainya. Misalkan saya masukkan nilainya adalah 50. Diseleksi apakah 50 lebih besar atau sama dengan 90? Tidak. Berarti ini tidak dieksekusi. Apakah 50 lebih besar atau sama dengan 80? Tidak juga. Berarti ini tidak dieksekusi. Apakah 50 lebih besar atau sama dengan 70? Tidak. Berarti ini tidak dieksekusi. Else, berarti ketika di atas tidak terpenuhi, maka nilainya adalah C. Grade sama dengan C, maksudnya adalah variabel grade itu nilainya C. Kemudian listing ini akan menampilkan nilai C itu ya. Grade sama dengan tambah grade. Grade ini adalah menampilkan variabel. Kalau ini ditampilkan ya, ditampilkan sistem out println ya. Jadi ini yang ditampilkan, kemudian nilainya ini adalah C. Oke ya. Selanjutnya saya akan perlihatkan satu contoh kasus. Ini. Jadi saya menggunakan Visual Studio, Microsoft Visual Studio. Kemudian saya menggunakan bahasa C# ya, dengan konsol C#. Jadi bukan visual, tetapi konsol. Sebenarnya sama dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya di slide. Jadi ini adalah aplikasi untuk menentukan nilai rendah, nilai sedang, dan nilai tinggi dengan kondisi yang ada. Di sini kelas program, ini juga console.write, masukkan nilai. Jadi ini dimasukkan nilainya, muncul tulisan masukkan nilai, kemudian float nilai, kemudian apa yang diinputkan tadi itu akan disimpan di variabel nilai, tetapi dikonversi dulu ke tipe data single ya. Di sini write dengan readline, dengan perintah readline ya, apa yang diinputkan tadi. Kemudian if jika 0 lebih kecil atau sama dengan nilai, ingat fungsinya n tadi bernilai, jika dia kedua kondisinya bernilai benar, maka ini yang akan dieksekusi ya. Nilai lebih kecil dari 30, maka akan muncul tulisan nilai rendah. Else if 30 lebih kecil atau sama dengan nilai, dan nilai lebih kecil dari 60, maka nilainya adalah sedang. Else selain daripada itu, maka nilainya tinggi ya. Sekarang coba kita jalankan. Oke. Kira-kira kalau saya masukkan di sini berapa? 87. Sekarang coba kita cek ya. Apakah 8 if
apakah 87 lebih kecil atau apakah 0 lebih kecil atau sama dengan 80? Ya. Berarti ini benar sebenarnya. Dia bernilai benar di sini. Berarti true. 0 lebih kecil atau sama dengan 87. Nilai dan apakah 87 lebih kecil daripada 30? Oh, false. Karena true and false berarti ini tidak dieksekusi. Kenapa tidak dieksekusi? Karena kalau menggunakan operator AND ini harusnya bernilai benar baru dieksekusi ya. Sekarang dicek lagi. Apakah 30 lebih kecil daripada 87? Betul. Apakah 87 lebih kecil dari 60? False. Karena true false berarti ini juga tidak dieksekusi. Else berarti selain daripada itu berarti akan dimunculkan predikat nilai tertinggi. Sekarang kita enter ya. Jadi nilainya adalah nilai tinggi. Oke, bisa dipahami ya, dan saya harapkan bisa dipraktekkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dikuasai, atau Anda bisa juga belajar dengan bahasa pemrograman yang ada ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.